Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Adiana, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 yang akan menayangkan video praktik pembelajaran secara daring untuk memenuhi rangkaian kegiatan UKIN atau uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Keragilan yang bertempat di Desa Cisaid, Kecamatan Keragilan, Serang, Banten. Selamat menyaksikan. Cinta, dibuka kameranya. Nah, itu dong. Semuanya dibuka kameranya. Bapak. Neni, Maya, dibuka. Bisa, Pak. Coba dikabarin. Ayo. Ini lagi pada beberes katanya, Pak. Nah, kalian kalau misalkan meet sama guru lain, usahakan sama seperti kalian belajar seperti biasa di kelas ya. Seragamnya semuanya ya. Bapak tunggu sekitar 2 menit lagi deh ya, teman-teman yang lain. Mai, Neni, Sarmina, Kama, Tidak cukup. Miranda, silakan dibuka kameranya. Hujatul. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari Senin tanggal 30 November 2020. Jangan lupa kalian terapkan protokol COVID ya, 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Kemudian untuk absensi silakan kalian isikan di Google Classroom ya. Dan juga untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kelancarannya. Silakan dipimpin. Ya, Pak. Baik, silakan. Berdoa mulai. Baik, selesai tugas-tugasnya yang minggu kemarin. Alhamdulillah ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti Bapak cross check lagi. Untuk pengerjaan soal sudah bisa sampai 100% ya. Alhamdulillah. Bisa diulang kemarin kalau nggak salah. Kamah kayaknya 2 kali apa 3 kali ngurangnya? 2 kali, Pak. 2 kali ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dapatnya nanti diambil yang paling besar. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan style tahu style ya, gaya pada halaman web ya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Formulir ya? Iya, Pak. Ya, penerapan formulir pada halaman web ya.
Sekarang kita akan bahas tentang penerapan style pada halaman web. Baik, Bapak akan share screen materinya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ini Bapak kecilkan saja deh. Tulisannya terlihat? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Penerapan style pada halaman web ya. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari penerapan style pada halaman web? Yang pertama, tujuannya kalian bisa menjelaskan penerapan style pada halaman web dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat merancang program tampilan style dalam halaman web dengan baik. Ya. Adapun cangkupan dari materi yang akan kita bahas, supaya tidak melebar kemana-mana ya materinya. Materi style yaitu ada konsep layout, metode layout, konsep style, dan penyisipan style. Apa sih itu style? Ada yang tahu style? Translate-nya apa? Tampilan, bukan Ya, style bisa juga disebut dengan tampilan. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, tampilan ya. Tampilan. Baik. Di sini ya, Bapak ada gambar, contoh gambar. Ini merupakan halaman web ya, dua-duanya ya. Gambar yang sebelah kiri itu tanpa CSS atau tanpa style ya, nggak pakai style. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu menggunakan style. Lebih bagus mana menurut kalian? Menggunakan style, Pak. Menggunakan style ya? Ya. Yang Kalau Pak ya, menggunakan style yang bagus ya. Karena dia, jadi style itu apa menurut kalian? penampilan. Penampilan. Oke. Sudah cukup mewakili sih sebenarnya jawaban itu. Gaya, Pak, gaya. Gaya boleh. Ya, style itu gaya ya. Stylish. Nah, ini contohnya mungkin ada halaman Facebook ya ini ya. Yang kemudian yang kedua ini dia cuma ya tata letaknya biasa saja ya. Kalian tata letaknya memakai style, jadi dia punya layout ya. Namanya layout. Nah, apa sih itu layout? Kita bahas layout dulu ya. Layout, kemudian layout itu diimplementasikan ke dalam CSS. Apa itu CSS? CSS itu salah satu bahasa pemrograman ya. Kalau kita, ya Kamah? Baik, lanjut. CSS itu salah satu bahasa pemrograman. Terlihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya sekarang ya? Ya, CSS itu. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. CSS itu kepanjangan dari Cascade, Pak. Cascade, bahasa Serang itu mah. Ya, ini merupakan bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS kita dapat mengatur layout. Layout itu sama aja tata letak. Kita dapat mengatur layout, warna, font. Font masih ingat ya? Jenis huruf ya, garis, dan lain-lain. CSS pertama kali diperkenalkan oleh Haakon Wim Lee
pada tahun 1994. Bapak belum lahir juga ini. Seperti ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Gini aja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa macam variasi atau kalau aplikasi itu sebutannya versi ya. Versi CSS. Dari CSS yang pertama tahun 1996, CSS yang kedua 1998, CSS 2.1 2011, CSS 3 nih yang kita pakai sekarang 2012 ya. Sampai sekarang mungkin. CSS 4 ini masih dalam pengembangan. Kemudian ada konsep style. Struktur kode atau sintaks dasar CSS itu meliputi 3 bagian. Yang pertama ada selektor, yang kedua ada blok deklarasi. Ini ingat-ingat ya, struktur kodenya ada 3 CSS. Kemudian ada properti dan nilai. Ada yang tahu selektor mungkin? Penerjemahan secara gamblangnya kalian silakan. Select itu milih ya. Selektor, pemilih ya. Blok deklarasi. Deklarasi itu apa? Deklarasi kemerdekaan. Pernyataan ya. Blok pernyataan. Kemudian ada properti. Properti itu benda ya. Benda, bisa benda. Kemudian benda itu memiliki nilai. Maaf nih, typo. Nah, ini artinya selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Kemudian ada blok deklarasi, tempat kita menuliskan atribut. Ya sama aja kayak atribut lah. Deklarasi. Yang pekan lalu kita sudah pelajari ya, atribut. Kemudian ada properti. Properti ini atribut juga. Atau sekumpulan aturan yang akan diberikan pada elemen yang dipilih. Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ada, Pak. Baik, Bapak lanjut ya. Nah, ini yang lebih jelas nih. Kelihatan nggak tapi kalian? Tulisan yang gini nih. Nggak kelihatan ya? Nah, ini P ini merupakan selektor. Nah, ini pembuka blok deklarasi ini kurawal ya. Kita udah main kurawal, pakai kurawal. Penutupnya ini, penutup blok deklarasi. Nah, deklarasi itu yang ini. Blok deklarasi. Isinya, isi dari si P ya. Isinya ada jadi isinya si selektor ini atau deklarasi ini ada properti sama nilai properti. Contoh, background kita isi nilainya yellow. Atau bisa juga yang kemarin kita menggunakan bahasa atau bilangan heksadesimal ya. Color (2) blue (koma). Nah, ini properti sebelah ininya. Yang ininya adalah nilai dari properti itu. Setiap akhir baris diakhiri dengan titik koma. Ya. Wajib bila terdapat lebih dari satu properti. Langsung aja kita implementasikan di Notepad kita ya. Notepadnya terlihat. Ini bekas formulir kemarin ya. Bapak akan buka baru. Seperti ini, P.
kurawal, dikasih indent untuk kerapihan sebuah script ya. Jadi dia harus memiliki indent. Kemudian ada background. Kita ikuti ya, coba ya. Apa yang ada di contoh. Begini penerapannya. Yellow. Kemudian color. Tik 2. Blue. Tik koma. Tutup deklarasinya. Nah, ini ada merahnya tutup nih. Nah, ini belum kita definisikan. Ini masih bahasa biasa. Nah, kita nge-save-nya gimana? File, save as. Kita simpennya seperti biasa ya di desktop. Atau kita punya folder sendiri deh. Kita harus punya folder sendiri. Di sini bikin folder ya. Bapak kasih nama latihan. Jadi nanti yang latihan-latihan sebelumnya masukin ke sini aja. Seperti kemarin latihan membuat formulir, latihan membuat multimedia. Ya. Nah, ini latihan membuat form login dan sebagainya. Di dalam latihan buka, kita kasih nama tampilan. Save as type-nya jangan lupa. Save as type-nya yaitu CSS. Cascade Style Sheet. Save, jadi tampilan.css. Ini extension ya namanya ya. Atau format file. Save. Nah, dia warnanya berubah. Nah, apa langkah selanjutnya yang kita akan lakukan? Ini buat apa sih script yang di CSS? Apakah kita bisa buka di file, latihan? Nggak bisa dibuka. Harusnya kalau bisa dibuka dia akan bukanya seperti website ya, pakai browser ya, atau Google Chrome seperti ini. Terus gimana cara bukanya? Ada yang tahu? Anak-anak? Bapak kasih motivasi juga. Jadi silakan berkomentar. Kalaupun kalian nggak tahu, simple banget jawabannya ya kan? Tidak tahu Pak. Nah, dibanding kalian diam aja. Kalian pernah dicuekin pacar nggak? Apa dicuekin pacar biasa-biasa aja? Nah, ini kayaknya dicuekin pacar biasa aja kayaknya. Wih, apa ge, Pak? Baik, nggak ada yang tahu ya, berarti ya? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi Bapak lanjut. Kode ini kita akan sandingkan dengan bahasa HTML. Langsung dari foldernya. Nah, ini Bapak ganti H1-nya jadi P. Ya. Kemudian Bapak save. Lihat ini dulu deh. Cara-cara untuk memasukkan CSS itu ada 2. Sebenarnya ada 3. Cuma yang pertama ini bisa kita masukkan kategorinya sama lah. Jadi kita kompres jadi 2 aja. Jadi ada inline sama eksternal. Nah, yang Bapak mau coba ini itu merupakan eksternal. Jadi dia di luar file HTML.
Jadi dia punya filenya sendiri namanya tampilan.css. Sedangkan kalau dia Bapak copy, kalau dia mau inline bisa. Di sini tinggal kasih style, kemudian tutup style, ya. Di dalamnya kita copy yang tadi, jangan lupa indent. Nah, pakai indent. Nah, apa yang terjadi menurut kalian? Ini Bapak hapus deh. Save. Pada halaman js.html apa yang akan tampil? Jadi CSS itu penggunaannya bisa dua cara. Yang pertama inline CSS atau dia di dalam. Kemudian external CSS menggunakan file dari luar ya. Nah, yang Bapak gunakan ini adalah yang pertama inline. Nah, inline caranya seperti ini. Di dalam head itu kalian berikan tag style. Tutupnya juga jangan lupa. Kemudian tadi contohnya kan seperti ini ya. Nah, P background yellow, color blue. Ada yang tahu outputnya seperti apa? Silakan. Nggak tahu, Pak. Outputnya tulisan ini aja ya. Ini adalah halaman JavaScript. Kita lihat deh sama-sama. Oke. Latihan _JS. Kita buka. Klik kanan. Open with. Ini langsung aja Google Chrome. Nah, terlihat outputnya? Iya, Pak. Di sini outputnya tulisan ini adalah halaman JavaScript ya. Baik, jadi seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, P ini merupakan selektor. Dia punya apa ya istilahnya, kuncinya ya. Kuncinya sama P. Hanya tulisannya saja yang ada backgroundnya. Backgroundnya yellow ya. Kemudian warna tulisannya yaitu blue, color blue. Masih ingat kan ini tag apa? P. Ya, jadi P ini merupakan selektor ya. Selektor ini nanti dia yang dipilih, yang mana sih yang mau diedit. Nah, misalkan di sini Bapak kasih H1, Bapak tulis RPL 2, tutup H1. Apakah tulisan ini akan sama dengan tulisan ini? Warnanya. Ini kan masih seputar warna ya. Backgroundnya yellow, tulisannya warna biru. Apakah sama? Sama, Pak. Sama. Outputnya seperti ini sama. Baik. Kita save. Kita refresh. Nah, berbeda ya. Dia nggak punya warna ya. Nggak punya warna kuning backgroundnya dan nggak punya warna biru pada tulisannya. Ya. Dia tulisannya biasa. Karena H1 tidak ada pada selektor style. Kalau kita mau bikin style baru, silakan saja. Di bawahnya, misal Bapak copy, ini P-nya kita ganti H1.
Jadi ini sifatnya public ya. Apapun yang di dalam HTML ini didefinisikan oleh tag paragraf, dia akan warnanya seperti ini. Dan apapun yang akan dideskripsikan oleh heading 1, tulisannya seperti apapun, dia akan seperti ini. Misalkan olive, ininya white. Kombinasi warnanya kurang bagus. Nah, seperti ini ya. Olive itu minyak kalau nggak salah, warna minyak ya. Nah, apapun yang ditulis oleh H1, dia akan seperti ini tampilannya. Misal, Bapak tulis lagi di sini, di atas ini, H1, RPL1. Kira-kira 11 RPL1 ini tulisannya gimana? Sama kayak ini, apa ini, atau hitam seperti biasa? Iya, Pak. Oke, kalau tidak tahu, Bapak langsung keluarkan saja outputnya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dia akan sama seperti RPL2. Kenapa? Karena selektornya sama, H1. Setiap H1 pengaturan tampilannya akan seperti ini. Setiap selektor ya paragraf, dia akan memiliki pengaturan seperti ini. Pengaturan tampilan seperti ini. Kalau Bapak tambahin di sini, kalau masih belum paham, Bapak tambahin di sini RPL 3. Tapi sininya Bapak ganti H2. H2. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Dengan 11 RPL 3. Tampilannya akan seperti apa? Hitam sajakah? Atau seperti RPL 2? Atau seperti kalimat ini adalah halaman JavaScript? Oke, baik. Jadi 11 RPL 3 ini dia akan berwujud atau memiliki tampilan hitam saja ya, karena kita belum mengatur tampilan dari H2 ya. Di sini kan nggak ada H2, baru ada P sama H1 ya. Di stylenya tidak ada H2. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Insya Allah, Pak. Paham. Baik. Itu tipe yang pertama ya. Tipe yang pertama inline CSS. Kalian bisa juga menggunakan yang inline ini, menggunakan style di sini. Style HTML ya, di dalam selektornya langsung. Tag HTML-nya langsung ya. Style sama dengan background color ya. Titik 2 red titik koma kutip. Nah, seperti ini. Titik komanya di dalam. Nah, ini sama juga tipe penulisannya inline ya. Dari hasilnya RPL 3 ini akan berwarna merah karena kita sudah definisikan di sini. Jadi pada pembelajaran CSS kali ini menggunakan inline, kita refresh, maka background colornya akan merah. Color titik 2 white titik koma save refresh. Nah, jadi ada background color, ada tulisan warna tulisannya ya, warna tulisan sama warna di belakang tulisannya.
Nah, seperti itu. Ya, baru pewarnaan ya, belum tata letak nanti ya. Baik, sampai situ saja pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, baik. Oke, kita tutup dulu deh ya. Bisa menyimpulkan kan, Neni? Insya Allah bisa. Sok, mangga, simpulkan. CSS Merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout atau tata letak, warna, font, garis, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan style sheet ya, masih ya. Menggunakan eksternal ya. Sebelum kita akhiri demi Iya, kelancaran ini, kita berdoa dulu. Sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di situ saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.